Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guru Saifi Ali. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. NIM saya 0534960045. Oke, baik. Kali ini saya akan melakukan praktikum ketiga dari mata kuliah Basis Data. Sini perintahnya adalah di soalnya itu melakukan praktikum transaksi, kemudian melakukan praktikum basis data terdistribusi. Ini untuk basis data terdistribusi itu menggunakan Ubuntu ya. Dikarenakan device saya tidak kuat untuk record sambil buka Ubuntu, mungkin nanti saya akan lampirkan saja di laporannya seperti itu ya. Ini saya akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Ya, yang pertama ini kita buat routines ya. Kemudian create new routines. Sini kita drop saja. Nah, di sini kita akan buat transaksi satu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan data kepada tabel pasien ya. Kita akan mulai. Begin start transaction ya. Nah, titik koma, insert into pasien ya, tabel pasien, sini ID ya, ID, kemudian ada nama pasien juga, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin ya. Oke, nah isinya values-nya itu ID pasiennya 4 ya, karena saya baru 4. Namanya Brian, alamatnya Jalan Duku 5. Sorry, ini karena varchar ya, text string ya, tipe data string. Jalan 25. Kemudian jenis kelaminnya L ya, laki. Oke, select all from pasien, titik koma, commit, titik koma, end. Oke, kayak gini kita go ya. Nah, ini tinggal kita execute ya. Kita coba execute ya. Ini routinnya udah, routin transaksi 1 sudah berhasil dibuat. Nah, ini tinggal kita execute aja ya. Nah, di sini ada ya datanya Brian ya, yang tadi kita execute. Ini dari hasil rutin transaksi 1 yang ada sintaks commit ya. Sekarang kita mau bikin rutin baru buat event rollback ya. Ini kita bikin transaksi 2 aja ya. Oke, kita drop. Begin. Oke. Kita start transaction. Dan kita update aja salah satu data pasien ya. Kita gantinya nama pasien. Ini jadi Rizky ya. Oke, terus where ID pasien tanggal 4 ya. Kita mau coba ganti yang punya Brian ya. Oke. Begini. Kita panggil rollback-nya. Terus kita commit. Select all.
Oke, coba go. Kita coba execute ya. Nah, di sini masih Brian ya, nggak berubah ya. Padahal kan tadi perintahnya itu kita update ke Rizky namanya ya. Sini kita ada suruh ganti jadi Rizky nih yang nomor 4 ini kan. Cuman nggak berubah karena adanya rollback. Jadi kembali ke sebelumnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Bikin routines lagi buat fitur checkpoint ya. Kita bikin transaksi 3 ya. Transaksi 3. Kita drop aja. Nah, sini jadi saya bakal bikin pertama kita input data, kemudian itu jadi save point-nya. Habis itu kita input input data lagi. Nah, itu di rollback ke save point, kemudian di bawahnya kita input data lagi. Jadi ada 3 kali penginputan data ya. Oke, jadi di sini kita mulai begin start transaction ya. Kita pertama insert into dulu tabel pasien. Di pasien, nama pasien, terus alamat, terus ada jenis kelaminnya. Nah, gini. Oke. Kita bikin values-nya. Ini kita bikin yang kelima dulu ya, 5. Cuma namanya mungkin kita kasih George aja ya. George. Kemudian alamatnya Jalan Kucing nomor 5. Oke. Kemudian ada jenis kelamin ya. Gitu ya. Nah, ini kita bikin save point ya. Save point poin 1 gitu ya. Oke, aman ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin lagi nih kayak gini. Insert intunya. Kita copy aja. Kita bikin buat yang nomor 6. Boleh kasih variasi ya. Ini kita jalan basket nomor 7. Dia perempuan ya. Nah, di sini kita tinggal kita rollback aja. Kita rollback ke save point ya. Jadi di sini itu kan kalau yang atas kan save point poin 1 ya. Nah, di sini habis value itu kita bikin rollback to save point poin 1. To poin 1 gitu ya. Nah, satu lagi nih. Kita bikin lagi. Buat yang nomor 7. Kita bikin Peter aja ya. Peter. Ini dia rumahnya di Jalan Blimbing aja ya. Jalan Blimbing nomor 4. Kaki. Nah, kayak gini. Ini yang terakhirnya itu di commit aja. Jangan di rollback. Sorry. Commit ya. Cuma select from pasien ya tabelnya, and nah kayak gini ya kurang lebih. Jadi nanti si data yang harusnya ada itu adalah datanya si ini nih,
si George yang nomor 5 sama datanya si Peter yang nomor 7 gitu ya. Nah, ini kita coba execute ya. Yap, bener, nomor 6 nggak ada ya. Nomor 5 sama 7-nya ada. Si George sama Peternya ada. Nah, itu dari fungsi rollback dan save point ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk trigger ya. Untuk trigger ini saya akan membuat tabel baru terlebih dahulu ya. Sesuai dengan di buku. Ini saya buat tabel transaksi obat ya. Transaksi obat. Ini ada ID transaksi. Ini biasa ya. Atau increment. Primary key-nya. Kemudian ada ID pasien. Oke, kemudian ada ID obat. Kemudian ada jumlah. Kemudian ada total harga ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita save dulu. Nah, sudah ada tabel transaksi obat ya. Oke, lanjut kita bikin sekarang tabel obatnya itu sendiri ya. Sama ID obat. 3, auto increment primary ya. Kemudian ada kode obat. Ini kodenya berbentuk varchar ya. 5 karakter aja, nggak usah banyak-banyak. Nama obat. Varchar 30 aja, nggak usah banyak-banyak. Terus ada harga. Yang tadi harga tuh 10 ya. Integer. Kemudian ada stok ya. Stoknya nggak usah banyak-banyak, 5 saja integer, oke. Kita save. Nah, tabelnya udah siap ya. Tabel obat sama transaksi obat. Di situ kita bikin relasi dulu kali ya. Oke, sebelum bikin relasinya ini tadi saya sudah ini ya apa namanya bikin jadi variable key ya, mengindeks dulu. Oke, kita langsung aja ke relasinya, kita ke designer. Kita masukin dulu tabelnya nih. Tabel obat sama transaksi obat ya. Di sini langsung aja kita bikin relasi dari obat ke ID obat. Kode hilang. Kemudian dari ID pasien ke ID pasien. Nah, gini ya kurang lebih ya. Oke. Kurang lebih kayak gini. Sekarang kita balik lagi ke database-nya. Oke, nah ini tadi saya udah tambahin data ya. Ini data obat. Sini sesuai ada yang di buku ada 3 ya. Nah, kemudian kita sekarang bikin ininya apa? Triggernya ya. Kita create new trigger. Kita bikin nama triggernya ini trigger jual aja ya. Trigger jual. Kayak contoh di buku. After insert ya. Hasil kita bikin definitionnya. Update obat ya. Nah, kita set stock sama dengan stock
new jumlah ya itu ya. New jumlah where ID obat gini ya. Nah, oke, ini udah kita buat triggernya. Jadi ketika ada data baru di transaksi obat yang nge-mention si ID obatnya, itu nanti di data tabel obat itu otomatis berkurang si stoknya. Gitu ya. Oke, nah kita karena udah jadi triggernya, kita langsung cobain aja ini untuk input datanya. Apakah ada pengaruh ya? Maksudnya data di tabel obat ini akan berkurang atau tidak? Karena kan triggernya untuk membuktikan berhasil atau tidak itu triggernya. Ini kita lihat dulu ya stok di tabel obat ya. Ada yang ini A01 ada 10, A002 ada 20, A003 ada 5. Nah, sekarang kita bikin ya. Kita bikin 3 deh. Masing-masing satu. Kita data baru ya. Ini yang pertama. Brian yang beli. Mungkin Brian beli dengan nomor 2. Beli 5. Di sini harganya 75.000 ya karena 15.000 kali 5 75.000. Oke. Terus kita bikin lagi yang ID kedua. Ini yang beli mungkin boleh Rahma ya. Beli yang ketiga, beli betadine. Beli 2 aja, 7.000 berarti 14.000 ya. Oke. Nah, sekarang satu lagi. Ini yang ketiga, yang belinya mungkin boleh Peter. ID obatnya A001. Dia A001 itu kalau nggak salah 10.000 ya. Kita beli 3 aja, 30.000. Oke, go ya. Kita lihat dulu di tabel transaksi obat sudah ada ya, sudah masuk datanya. Kita cek di tabel obat. Ya, berkurang ya. Ini berkurang 3, ini berkurang 5, ini berkurang 2. Oh, sorry, ini 20.000 ya. Yang ini ya, berarti ini kita edit dulu harganya biar rapi aja. 3 kali 20 berarti 60.000 ya. Nah, di sini kan 3 ya jumlahnya. ID obat 1 jadi berkurang 3. Tadinya 10 jadi 7. Ini berkurang 5. Tadinya 20 jadi 15. Yang ini berkurang 2. Tadinya 5 sekarang sisa 3. Ya, jadi seperti itu ya. Sudah berhasil untuk fungsi triggernya. Baik, mungkin cukup sekian praktikum ketiga dari saya untuk basis data bagian yang transaksinya ya. Untuk kata-kata penutup, mungkin sederhana saja. Jangan lupa sedia payung sebelum hujan, karena kita tidak pernah tahu kapan hujan akan turun. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.